Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal 'ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sebentar ini ya. Sekarang halaman 38. Kita masuk pada bab zakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para jemaah Al-Hamidiyah rahimakumullah. Pertama-tama tentu saya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah doa kita dikabulkan. Sejak bulan Rajab kita memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita semuanya sekarang berada di bulan suci Ramadan 1445 Hijriyah ya. Sebagian saudara-saudara kita tidak ada, maksudnya ada yang tidak sampai ke bulan suci Ramadan ini, ada yang wafat,
sebelum bulan suci Ramadan, ada yang wafat di awal menjelang Ramadan bahkan. Jadi memang ini kekuasaan berkah Allah yang perlu kita syukuri semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dan mengisinya dengan baik, dengan penuh berkah. Alhamdulillah di pesantren Al-Hamidiyah semakin semarak, semakin syiarnya, pengajiannya, ngasuhnya tetap jalan, dan insya Allah mulai hari ini kita akan mulai ngaji pasanan atau ngaji pasaran, kalau di Sunda itu namanya pasaran ya. Kitab Al-Adab Fiddin ya, nanti dengan para santri khataman, nanti insya Allah santri akan mempelajari dan membaca sampai khatam kitab itu selama bulan suci Ramadan, mudah-mudahan. Kita lanjutkan membacakan kitab Sulam Taufik ini, dan sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah khususnya untuk pengarang kitab Sulam Taufik, matannya yaitu Syekh Abdullah bin Hasan bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi beserta penulis syarahnya yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Mudah-mudahan pembacaan kitab ini menjadi amal jariah juga untuk para penulisnya dan kebaikan untuk kita semuanya. Dan tentu kita bacakan juga suratul Fatihah ini untuk pendiri pesantren Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaikhu, yang menjadi wasilah kita semuanya bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan di Yayasan Islam Al-Hamidiyah, khususnya di pesantren kita ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun. Adapun ini satu fasal. Watajibu dan wajib. Apa az-zakatu zakat. Jadi kita masuk pembahasan zakat nih. Padahal nanti kalau puasanya mah puasa dulu, nanti zakat fitrahnya ya. Nah, di akhir puasa. Tapi ini urutan pembahasannya zakat baru kitabus syiyam gitu. Sama seperti rukun Islamnya ya. Watajibu dan wajib apa az-zakatu zakat fil ibili dalam kepemilikan unta. Kalau kita punya unta, siapa yang pernah punya unta di sini? Nah, ini tentu di konteksnya di Arab ya. Agak jarang kelihatannya kita yang punya unta. Uraban, kalau lihat penjelasannya di tengah, untanya itu baik yang unta Arab maupun bukhati gitu ya. Uraban wa bukhati. Mungkin kayak Rasid mah tahu ya bedanya unta Arab sama unta Turki ini. Bukhati itu wahia ibilut Turk gitu. Kalau unta Arab punggungnya ada berapa? Biasanya punduk. Punduknya satu kan. Nah, kalau unta Turki itu biasanya dua gitu. Lebih ini. Ya. Itu namanya uraban sama bukhati gitu. Ya di kita karena tidak ada ya unta, jadi tidak mungkin masyarakat kita tidak biasa melihat dan memilikinya. Tapi zakat unta juga wajib. Wal baqari, dan akan menjelaskan zakat bakar, sapi. Sapi juga ada sapi
ngroban, ada jawamis. Jawamis itu kerbau mungkin ya, semacam kerbau ya, kerbau. Ya, jawamis, jamus, jawamis. Wal ghanami juga akan bicara tentang zakat ghanam. Nah, ghanam ini juga ada dua macam. Do'nan wa ma'zan. Ada domba, ada kambing. Ya. Domba sama kambing, pasti tahu bedanya. Ya, kebayang lah gitu ya kalau Ustadz Fahmi biasa Pak panitia Idul Kurban ya. Ada do'nan itu biasanya lebih bulat, gemuk gitu. Sementara kalau kambing itu lebih kurus ya biasanya, walaupun tidak selalu. Ya, ini soal jenis ya, domba atau kambing. Itu ma'zan namanya. Juga watamari dan akan membicarakan zakat kurma. Wazabibi dan juga zakat az-zabib. Zabib itu kismis, sejenis kurma, kismis gitu, az-zabib. Idhuma minal aqwat al-muddakhirah. Jadi di dalam konteks Arab, mengapa kurma dan az-zabib itu ada zakatnya, itu karena termasuk al-aqwat al-muddakhirah, makanan yang pokok, yang menguatkan. Berarti kalau di kita mah padi ya, nasi ya, pare, beras. Wazuru'i berarti jadi watajibu zakatu fi al-ibili wazuru'i, atofnya ke fil ibil. Wazuru'i, dan kita akan membicarakan nih tentang zakat tanaman. Al-muqtatati, yang al-muqtatati itu tanamannya tidak semuanya tanaman, tapi tanaman al-muqtatah yang ya menghasilkan dan menjadi makanan pokok. Jadi muqtatah itu memberi kekuatan. Maksudnya tanaman yang memberikan bukan sekedar cemilan gitu, tapi al-muqtatah, memberikan kekuatan. Makanan pokok lah sederhananya. Halatal ikhtiyari, tanaman pokok halatal ikhtiyari ketika waktu ikhtiar. Halatal ikhtiar itu maksudnya ketika waktu panen. Fi waqtil khasab, ketika waktu panen. Walau nadiron, kata Syekh Nawawi, walaupun langka gitu, tapi ya suka panen. Nah, ketika panen itu gitu ya. Jadi ini baru menyebutkan apa yang akan dibahas gitu. Sebetulnya ini pelajaran di sekolah juga, para guru juga di madrasah pastikan mengajarkan nih tentang zakat kepada anak-anak kita, santri-santri kita ya. Jadi ini tambahan penguatan pengetahuan nih, pendalaman tentang zakat, nisab zakat, berapa zakat, nah, pada item-item yang dibicarakan ini nanti. Kemudian apalagi wadzahabi, dan zakat emas. Yang suka ngumpulin emas, zakat emas. Wa ilam yakun madruban, walaupun emasnya tidak dicampur. Wal fiddati, dan perak. Wal ma'dini bi fathatil mim wa kasrid dal. Wal ma'dini, ma'din, zakat ma'din. Zakat ma'din itu apa ya? Bahasa kita apa ma'din itu? Ma'din itu ini dari bumi itu, iya, tambang betul, tambang ya, hasil bumi ya. Ismun lima askanahullahu fi tibaqil ard, katanya. Ma'din itu adalah nama untuk sesuatu hasil bumi yang diletakkan oleh Allah fi tibaqil ard, di dalam perut bumi gitu. Kenapa dinamakan ma'din? Karena disitulah tersimpan aden gitu.
Ma'din, makanya isim tempat kan, Ma'din, ada udun di situ, udun li'udunihi, sukunihi fiha, ada aden di situ. Apa aden itu? Isinya bisa emas juga, mastakhraja min dhahabin aw fiddatin, atau perak tapi ada di perut bumi gitu. Atau mungkin gas mungkin ya, atau minyak barangkali gitu. Itu akan ada di perut bumi itu. Ya, yang kemarin saya cerita soal bagaimana negara Arab itu memiliki kekayaan ma'dinnya luar biasa. Qatar yang kemarin saya kunjungi itu punya kekayaan gas, bukan minyak ya, gas yang cadangannya itu cukup untuk sampai 400 tahun ke depan. Waduh, jadi enak sekali ya. Duduk-duduk aja kaya itu orang di Qatar ini. Asalkan diolah dengan baik dan didistribusikan ke rakyat dengan baik. Gitu. Insya Allah jadi kemakmuran kan. Tuh. Dan itu berpindah. Dulunya itu ratusan tahun yang lalu, itu ribuan juga, itu tidak di titik itu. Jadi bumi ini rupanya bergerak rupanya. Isi perutnya juga bergerak. Sebelumnya mungkin di Eropa, di mana. Nah, dia bergerak setelah 100, 200, 300 tahun itu. Nah, kebetulan kira-kira di Indonesia kebagian nggak ya? Nah, kita juga ada juga kan sebagian ya di wilayah kita. Ya. Insya Allah ada, Prof. Ada ya, insya Allah ada. Nunggu berapa ratus tahun lagi? Ya Allah, kita sudah kaya, alhamdulillah. Kekayaan kita itu, kekayaan alam kita luar biasa. Nah, hanya perlu dimaksimalkan supaya menjadi kesejahteraan buat rakyat. Ya. Ma'din. Apalagi yang mau kita bicarakan? Warrikazi dan zakat rikaz. Zakat rikaz ini zakat nemu. Gitu, tiba-tiba dapat rezeki, dapat apa namanya, ya bisa harta karun ya, harta karun, undian, atau hadiah ya, hadiah itu rikaz itu. Nanti berapa zakatnya ada nih di sini nih. Di sini Syekh Nawawi menjelaskan yang dimaksud rikaz itu dafinul jahiliyah. Simpanan masyarakat masa lalu, ditimbun, kemudian tiba-tiba keluar, mungkin karena ada proses alam misalnya, tiba-tiba nemu ini. Di Indonesia misalnya tiba-tiba ada satu wilayah, begitu digali, oh ini harta karun semua ini. Nah, ada masyarakat yang nemu, atau mungkin hanya sebongkah ini. Itu rikaz namanya, temuan ya. Nah, zakatnya lumayan besar. Nanti kita bahas nih berapa persen. Minhuma dari emas dan perak. Maksudnya timbunan ya, rikaznya itu minhuma dari emas dan perak. Wa amwalit tijarati dan zakat harta dagangan. Nah, harta jualan kita nih. Kapan barang dagangan kita itu harus dizakati? Nah, ternyata ada juga ini. Wal fitroti dan tentu saja zakat fitrah, zakat badan kita ya. Syekh Nawawi menyebut di sini zakat fitrah itu zakatul badan, wahya al badan, zakat masing-masing. Zakat fitrah itu zakat masing-masing. Dalam keterangan lain ada satu riwayat menjelaskan likulli syai'in zakat, segala sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatul badan asyam. Segala sesuatu itu zakatnya. Zakat untuk badan itu puasa. Jadi puasa itu sebenarnya zakat. Itu hak badan kita itu. Hak badan kita. Makanya semua umat manusia kan pernah diwajibkan puasa kan. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang sebelum kita juga puasa, bukan hanya kita yang puasa. Sampai sekarang non-muslim pun punya hari-hari puasa. Hindu, Buddha punya. Ada yang harian, satu hari mungkin. Ada yang mingguan. Nah, kita bulan, satu bulan. Tapi tahunan kan, satu bulan hanya dalam satu tahun gitu. Puasanya.
Kita pernah bahas itu di Bidayatul Hidayah ya. Zakat fitrah. Nah, sekarang kita mulai dari unta. Kapan dan berapa banyak unta yang kita miliki? Kalau sudah sejumlah itu kemudian wajib zakat. Wa awwalu nisabil ibili, dan adapun pertama nisab unta khamsun itu 5 ekor. Kalau sudah punya 5, nah minimal itu ya 5 itu wajib zakat. Kemudian kalau nambah nanti 5, 9, nah itu lain lagi ukurannya gitu ya, ada tambahan-tambahannya terus. Khamsun 5. Kalau sapi berapa? Wa minal baqari, awal nisab sapi salasun 30. Ustaz Fahmi udah punya berapa sapinya? Dalam bentuk mobil ya? Enggak juga kan, lain kan? Lain. Ini nanti ada ketentuannya, tidak semua sapi, tidak semua unta, sama seperti halnya tidak semua mobil gitu. Jadi kalau yang dipakai harian kebutuhan kita itu tidak. Nah, nanti ada ketentuannya. Salasun 30 ekor sapi atau kerbau tadi kan minimal ya. Kalau kambing wa minal ghanami, dan awal nisab dari kambing itu arba'una 40 gitu. 40. Saya jadi ingat cerita kisah Sa'labah. Di dalam tradisi Islam itu ada cerita tentang Sa'labah, seorang yang miskin sekali tapi rajin ibadahnya. Setiap sholat berjamaah, salam Nabi, salam ke kanan, lihat Sa'labah. Besoknya sholat lagi, ada lagi Sa'labah. Selalu ada Sa'labah itu. Tapi miskin, dia mengeluh. Setelah sholat itu suka mengeluh kepada Nabi, ke kiainya mungkin. Ya Rasul, doa dong buat saya. Doa apa? Berikan saya kambing. Berikan saya kekayaan. Kamu kalau diberi kekayaan, mungkin sekarang tidak dikasih itu, takutnya kalau kamu dikasih, kamu gak rajin ibadah lagi. Akhirnya diam. Besoknya minta lagi. Terus gitu minta ya. Gak usah banyak-banyak ya Rasul, 2 aja kambingnya gitu. Domba minta. Mungkin tadi kalau mintanya banyak nggak dikasih, 2 aja, tapi sepasang ya Rasul. Nah, jadi gitu kan. Pinter juga Sa'labah ini. Lama-lama Rasul kan, ya sudah saya doakan ya. Mudah-mudahan Sa'labah ini mendapatkan kambing rezekinya itu 2 saja, tapi 2. Diijabah, doa Nabi kan makbul, diijabah. Alhamdulillah, terima kasih ya Rasul. Besoknya masih rajin ibadah. Oh ada, berarti lulus lah, alhamdulillah itu ya. Nah, kambing ini lama-lama berkembang biak. Belum wajib zakat kalau 2 mah. Nah, berkembang biak sampai salasun, sampai 30. Udah 30-an ngurusnya kan susah kan, karena harus digembalakan begitu. Besok satu kali sholat, loh kemana Sa'labah kok nggak ada? Lagi itu katanya ya Rasul mengembala kambing gitu. Tiba-tiba datang, terlambat. 30 kemudian berkembang jadi 40. Bukan terlambat lagi, nggak sholat berjamaah, nggak ikut ngasuh lagi itu. Nggak ikut ngasuh lagi. Kemana? Udah 40, berlipat-lipat, sibuk. Udah ditanya, udah gitu. Kalau begitu sampaikan kepada Sa'labah, karena sudah nyampe 30 itu bayar zakat. Nah, ketika ditagih zakat, Sa'labah itu singkat ceritanya menolak gitu. Ini saya ini yang menggembalakan dari 2 itu, saya capek, jerih payah saya, kenapa saya harus zakat gitu. Jadi jamaahnya enggak, ibadahnya lupa, kemudian zakatnya juga nggak mau dikeluarkan. Itulah cerita tentang Sa'labah, nanti bisa dicari tahu lebih panjangnya. Yang jelas itu salah satu kisah betapa sebetulnya zakat adalah hak dari harta kita gitu ya. Jadi kewajiban yang harus kita berikan kepada yang membutuhkan dan jangan terlena. Kadang-kadang
tidak selalu ya rezeki itu membawa berkah kepada kita. Jadi berkah itu penting. Nah, mudah-mudahan kita berkah. Saya jadi ingat itu nih ketika ini bagian tentang wajib zakat domba, kambing 40 ya. Fala zakata, maka tidak wajib zakat qabla dzalika, sebelum mencapai 40 ya, sebelum mencapai 40 itu. Ada satu hadis yang menceritakan laisa fi maduna khamsin minal ibil zakat. Jadi mulai dari tadi unta, sapi, kemudian kambing, itu ada ketentuannya. Kalau seandainya tidak nyampe ke situ, maka tidak diwajibkan zakat. Ini hadisnya diceritakan oleh Rasul ya. Salah satu riwayatnya, ini hadisnya diceritakan dari Mu'adz bin Jabal menceritakan, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah diutus oleh Rasul ila Yaman, ke Yaman, dari Mekah ke Yaman, berarti ke selatan ya. Fa amaroni an akhudha, aku diperintahkan untuk mengambil zakat min kulli arba'ina, setiap 40 baqarah, sapi, musinnatan. Musinnah, satu ekor yang musinnah itu yang sudah ada giginya, sudah setahun ya, iya musinnah ya, yang sudah musinnah, sempurna giginya juga ya, betul. Kemudian wamin kulli salasin tabi'an, dari setiap 30 tabi baqarah ya, kemudian dan seterusnya begitu. Dan semua ulama sepakat soal ini katanya, la yakhtalifuna fi nisabil ghanam, dalam hal nisab kambing semuanya sepakat. Selanjutnya wala budda, dan tidak boleh tidak, maksudnya wajib zakat itu minal hauli, adanya haul, yaitu 1 tahun, sanatun kamilah, berarti tidak wajib sebelum sempurna 1 tahun, walaupun 1 tahun itu berapa hari sih? 365 ya, 364 hari misalnya, setengah, itu belum wajib zakat. Nah, kalau belum haul ya, harus syarat haul. Kecuali nanti ada beberapa zakat yang tidak memerlukan, tidak hauli sifatnya ya, seperti rikaz misalnya, tidak ya, itu langsung. Ba'da dzalika, setelah itu nisab. Jadi ketentuannya itu nisab dulu, nyampe nggak nih harta kita? Oh nyampe nih, oh tapi sudah haul belum harta kita itu, emas yang ada di kita itu? Kalau belum haul belum gitu. Ada ketentuannya. Kenapa? Oh hijriyah ya betul. Oh iya hijriyah ya. Betul. Jadi bukan 365 hari, itu harinya berapa kali hijriyah? Dihitunglah ya. Hijriyah itu. Terima kasih Ustaz Suma. Wala budda, dan wajib juga, la budda, tidak boleh tidak, temenang hente, kalau saya dulu menerjemahkan itu, wala budda temenang hente, minas saumi, syaratnya juga nisab, haul, kemudian as-saum. As-saum ini untuk yang ternak ya. As-saum itu wahya ar-ra'i, digembala. Jadi kalau kita punya kambing tidak digembala, di kandang aja, makannya itu menjadi beban harian kita, itu tidak wajib walaupun sudah haul gitu. Jadi ini yang diwajibkan itu kalau dia dilepas ar-ra'yu, digembalakan. Fi kalain mubahin, di kala itu ladang. Fi kalain mubahin, di ladang yang dibolehkan. Iya, jadi di tanah lapang ya, betul, di tanah lapang ya, yang dibolehkan. Gimana nih penjelasan Syekh Nawawi di sini?
In uliqat, kok qudwan ya, qadran mungkin. Kalau seandainya diberi makan, ta'isu bidunihi bila darara bayyin wajabat. Kalau seandainya, kan tadi kalau di kandang kita mau menjadi beban kita kasih makannya tidak wajib zakat. Tapi kalau misalnya sudah dikandangin dikasih makan, tapi sebetulnya binatang itu tanpa dikasih makan pun dia hidup gitu, maka tetap wajib zakat gitu, karena bukan beban. Intinya itu jadi beban kita atau tidak hidup ternaknya itu ya. Wa alla takuna, nah juga wajib zakat itu maksudnya wa alla takuna, dan jangan ada ternaknya itu amilatan. Apa amilatan? Yang bekerja, maksudnya ini binatangnya itu membajak sawah misalnya, itu nggak wajib zakat itu. Amilatan fi harsil ardi, dalam membajak tanah gitu ya. Wanadhil ma, kan ada air yang dihasilkan dari apa namanya, putaran air itu kincir angin ya. Lalu untuk memutarnya itu oleh binatang gitu. Nah itu kan bekerja berarti kan si binatang itu tidak wajib, tidak diwajibkan zakatnya gitu. Kira-kira samanya itu seperti mobil. Kita punya mobil, tapi mobil ini memang operasional gitu. Jadi kalau operasional ya sama seperti pakaian, sama seperti rumah gitu ya. Fala zakata fiha. Nah, karena itu pakaian kita sehari-hari, tidak wajib zakat itu mah. Wajib pajak, iya, ya wajib pajak. Kecuali di Qatar itu semua mobil bebas pajak, nggak bayar, murah beli mobilnya juga. Mobil listrik pajak. Ya bebas pajak. Saya tanya ini pajak bebas pajak. Parkir juga nggak ada dipungut parkir kecuali di gedung tertentu gitu. Dan kalau sangat amanah gitu. Kalau kemarin waktu saya di sana diantar sama teman di KBRI kemana-mana. Kalau mau singgah tuh ke satu gedung, misalnya ke restoran, mobil ini nyala, kemudian kunci juga di situ, kemudian ditinggal aja. Oh ini kok nggak di ini? Oh di sini aman. 100%. Jadi tingkat kriminalitasnya itu 0%. Itu artinya Islam ini udah diamalkan. Tidak ada tindak kriminalitas di sini. Jadi, nah itu kan amanah kan ya. Mau di masjid, mau di mana itu nggak hilang. Ternyata sendal juga. Ya, amanah itu luar biasa penting dan kita tuh nyaman sekali kalau begitu ya. Karena kalau ada yang sekali melakukan kejahatan, hukumannya luar biasa. Berat sekali. Bahkan melanggar garis saja, di lampu merah misalnya, langsung kebaca sama 25 juta bayarnya dendanya. Gaji kita sebulan. 2 bulan, 3 bulan. Gitu ya. Hukuman itu kadang-kadang harus berat memang. Fayajibu, maka wajib zakat itu fi kulli khumusin. Seperti fi kulli khumusin minal ibil. Wajib zakat itu 1/5 dari unta ya. Ila khumus wa ishrin, hingga 20/5. Gimana nih? Oh begini. Fayajibu fi kulli khumusin minal ibil syatun, wajib dalam kalau tadi sudah nyampe gitu ya. Bukan khumus, kalau ini khomsin kalau gitu. Ini saya agak ketukar-tukar dengan ininya, pernya gitu. Ya wajib dalam setiap fi kulli khomsin, karena tulisannya sama kan, khomsin, khumus itu sama. Wajib setiap 5 unta itu sampai 25 unta syatun. Nah, yang dikeluarkan itu satun, 1 domba, 1 kambing. Enggak berat kok sebetulnya. Punya 5
itu unta, syatun satu kambing. Doin du sanatin. Nah, kalau domba yang du sanatin, yang usianya 1 tahun. Au ma'iz du sanatain. Kalau kambing yang usianya 2 tahun, beda tuh. Mengeluarkan zakatnya itu, ya ini walaupun kita nggak punya unta lah, tapi pengetahuan saja ya. Artinya domba lebih berharga kalau begitu ya, bernilai ya. 1 domba atau 2 kambing yang kurus itu berarti, yang umurnya du sanatain. Gitu. Wa fi arba'ina, dan dalam 40 minal ghanami, kalau kita sudah punya kambing atau domba, berapa tuh? 40 ya. 40 ila mi'atin wa ihda wa isrin, sampai 121 ya. Jadi 40 sampai 121. Syatun itu 1 domba. Syatun jad'un do'nun, 1 domba yang usia 1 tahun. Malahu sanatun. Malahu, oh no, syatun jad'un do'nun itu domba yang sudah keluar giginya ya. Syatun jad'un do'nun gitu. Yang domba yang 1 tahun. Malahu sanatun, umur 1 tahun toh. Apa ini? Sana mu'zin, atau ma'az tadi itu, jadi kambing, atau kambing wahwa malahu sanatani, yang usianya 2 tahun, yang tadi itu ya. Wah, lumayan ini, harus hafal detailnya. Wa fi kulli salasina, dan dalam setiap 30 minal baqari dari sapi, 30 sampai 40 sapi, tabi'un, itu 1 tabi'. Tabi' itu ya anak sapi. Dzu sanatin kamilatin, yang 1 ekor sapi yang umurnya 1 tahun. Wa fi kulli arba'ina baqaratan ila sittina musinna. Kalau misalnya baqarahnya itu tadi kan 30 ya, sampai 40 ya. Kalau misalnya 40 gimana? 40 lebih gitu. Arba'ina baqarah ila sampai 60, maka musinnah. Musinnah itu yang sudah keluar giginya data sanatain. Yang sudah keluar giginya data sanatain, yang 2 tahun, kamilatain. Begitulah ketentuannya ya. Oke, baik. Nanti detailnya lah kita lanjutkan dulu matannya. Summa in zadat, bagaimana kalau kita punya peliharaannya itu, ternaknya itu lebih dari jumlah minimal tadi itu. Summa in zadat, kemudian kalau bertambah, apa masyiyatuhu, ternaknya itu orang, ala dzalika. Summa in zadat masyiyatu ala dzalika. Kemudian kalau bertambah peliharaannya itu ala dzalika, melebihi jumlah yang disebutkan tadi itu, fa fi dzalika, maka di dalam tambahannya itu az-zaidu, ada tambahan pula. Gitu, ada tambahan. Fa fi dzalika az-zaid. Wa yajibu, dan wajib. Ini capaian ya. Tapi ibadah kalau wa yajibu, dan wajib alaihi, kepada muzakki, ayyata'allama, untuk mempelajari. Muzakki itu orang yang wajib zakat, wajib belajar pelajaran-pelajaran aujabahu, yang mewajibkan kepadanya siapa Allah Ta'ala alaihi, kepadanya, fiha, di dalam itu, masyiyah, di dalam. Jadi kita wajib loh kita mengetahui
Kan kita saja mungkin yang tidak punya ternak domba ya, tapi kan mungkin saudara-saudara kita kan punya di kampung, jadi harus tahu juga gitu. Kan pemasok sapi kan kita di kota aja nggak punya, di kampung mah punya. Nah itu harus ada zakatnya, kita harus tahu. Wa amat tamru, dan adapun tamar, kurma. Nah, bagaimana nih zakat kurma sekarang? Wazabibu dan kismis, wazuru'u dan tanaman-tanaman yang menguatkan tadi. Berapa nisabnya? Fa awwalu nisabiha, maka awal nisabnya itu khamsatu awsaqin, itu 5 wasak. Aduh, ini ukuran wasak nih. Nah, Ki Rosyid tahu nih, pernah di Baghdad kan? Berapa 5 wasak itu gitu. Wahia, dan adapun khamsatu awsaq itu salasu mi'ah so'in. 300 sok. 300 sok juga apa gitu ya. Biso'ihi, dengan soknya Nabi, ukuran soknya Nabi alaihi salatu wassalam. Kira-kira 5 wasak itu saya sudah ini tuh sekitar 1.100 sekian kilo. Nah, setiap misalnya kurma, setiap kalau penghasilan kita itu kurmanya udah nyampe 1.000, katakanlah 1.200 digenapkan gitu ya, kilo, maka wajib zakat gitu. Wajib zakat. Sebetulnya di sini ada sih penjelasannya, cuma dengan ukuran-ukuran Arab gitu ya. 5 wasak. 5 wasak itu berapa? 5 wasak itu 1.600 kati Baghdad tuh, kati Baghdad tuh. Cuma masalahnya satu kati itu berapa tuh? Pernah dengar waktu di Baghdad? Enggak ya, ini ukuran lama ya. Nah, satu kati itu berapa? Satu kati Baghdad itu 100 dirham. 128 dirham tuh. Ah, udahlah. Kita bicarain rupiah. Pokoknya kira-kira 1.200 kilo wajib zakat. Sederhananya begitu. Wa yudhammu, dan dikumpulkan apa zar'ul ami, tanaman yang umum. Macam-macam tanaman, ba'duhu, sebagiannya, ila ba'din, ke sebagian lagi. Jadi dikumpulkan. Kalau misalnya macam-macam, ini mas saya ternaknya tanamannya, ada kurma, ada apa lagi? Buah, ada, ya kumpulkan. Yudhammu ba'du ila ba'din. Yang sejenis tapi ya. Oh, yang sejenis ya, maaf nih, yang sejenis. Yang sejenis itu maksudnya kurma ini kan ada kurma mana? Ajwa. Ya, ada macam-macam, ada kurma ajwa, ada kurma apa? Nah, dikumpulkan gitu ya. Ya. Wala yakmulu, dan tidak sempurna apa jinsun, satu jenis bijinsin dengan jenis yang lain tuh. Jadi kalau mangga dikumpulkan dengan durian itu tidak bisa. Misalnya kita ternaknya itu durian sama mangga dikumpulin, kilonya nyampe 1.200, tapi itu beda jenis, tidak bisa. Yang boleh itu zar'ul am ba'du ila ba'din, itu yang sejenis, jadi anwa'u zar'il am. Kalau kurma ya kurma, cuma ada kurma apa. Kalau mangga misalnya mungkin ada mangga arumanis, ada mangga apa? Si mana lagi? Ada mangga Indramayu. Nah, itu masih mangga kan. Tapi layak mulu jinsun bijinsin akhor. Tidak yang beda jenis gitu ya. Di sini ada juga sih contohnya. Watajibu, dan wajib apa az-zakatu zakat. Ini sambil kita niatkan sambil nunggu sore lah ya ngajinya ini. Watajibu, dan wajib apa az-zakatu zakat. Wajibnya itu, wajib secara permanen itu bibadwi as-salahi, ketika nampak as-salah. As-salah itu matang. Kalau dalam hal buah-buahan matang. Kalau sudah matang dihitung itu, bukan yang sudah mentah gitu. Di kilo tapi masih mentah. Silahu ba'dihi katanya, wa in qalla, meskipun sedikit. Kalau sudah panen, sudah bagus gitu ya.
Nah, kalau kurma cirinya itu wa fit tamar wa huwa fit tamar dhuhur mabadi an-nadj. Sudah apa namanya? Sudah membentuk, wal halawah sudah manis, ada manisnya, wa talawun. Talawun itu sudah ada warnanya. Berarti kalau yang buah-buahan yang belum matang ya belum dihitung ya. Jadi sebenarnya zakat itu tidak memberatkan. Zakat itu kalau seandainya memang sudah berlebih lah begitu ya. Nah, kalau yang belum siap mah enggak wajib dizakatin juga gitu. Ya. Wajibu dan wajib zakat itu fiha, wajibu dan wajib fiha di dalam kurma dan kismis dan tanaman-tanaman itu al-usur. Oh, ini nih dia. Kalau sudah nyampe nisab Kalau sudah nyampe nisab 1.200 kilo tanaman kita itu, maka wajib al-usur, wajib sepersepuluhnya. Sepersepuluh itu berapa? 2,5% ya. Sepersepuluh, 1/10. Misalnya uang kita 1 juta, sepersepuluh dibagi 10. Sepersepuluh, al-unsur, sepersepuluhnya. Ini matematika saya nggak bagus terus terang nih. Jadi mohon dibantu ya guru matematika. Saya dulu ketika habis pesantren mau kuliah itu nyari jurusan yang tidak ada matematikanya. Walaupun di IAIN kan kalau yang ada faraidnya di Fakultas Syariah kan harus ngitung saya. Kalau ahli waris itu dapat warisan 1/10-nya berapa, 1/4-nya berapa, wah saya nggak mau deh, saya masuk ke sastra Arab. Alhamdulillah tidak ada hitung-hitungan di situ. Nah sekarang masalahnya ini ada rupanya hitung-hitungan, jadi mohon dimaklum ya, kalau keliru mohon dibantu nih. 1/10, yang jelas 1/10-nya al-unsur. Itu pun ilam tusko, kalau seandainya ilam tusko atau ya kalau tidak masyakat bimu'natin ilam tasqi mungkin atau tusko ya, bimu'natin dengan biaya, maksudnya kalau tidak memberatkan biayanya, artinya tanamannya itu bukan disiram secara manual oleh kita, itu 1/10 tuh. Idza suqiyat, kalau seandainya disiram bima isamai dengan air hujan misalnya awisaihi atau air yang mengalir, itu 1/10 itu. Bagaimana kalau nyiram sendiri ini mah? Wanisfuhu, dan separohnya. Insukiyat, kalau seandainya disiram biha dengan biayanya itu. Insukiyat biha. Kalau seandainya memberatkan dengan ada biaya ke kita misalnya disiram insukiyat bima in mustaro, kalau disiramnya itu dengan air yang kita beli, au magsub au bi daulab, maka itu setengah dari 1/10 itu berarti 1/20, bukan 1/5, jadi lebih besar kalau 1/5 kan, jadi 1/20 berarti kan ya, iya, karena separuh dari 1/10. Wa ma zada 'alan nisabi, wa ma zada dan wa ma zada 'alan nisabi ukhrija minhu biqistihi. Oh, ini mubtada. Wa ma, dan adapun ternak zada yang berlebih 'alan nisabi, melebihi dari nisab. Tadi nisab, oh bukan ternak nih, tanaman ya. Maaf, tanaman. Sesuatu tanaman yang melebihi nisabnya, melebihi 5 wasak, ini kita sudah hitung nih ada 1.200 kilo, ternyata panen itu ada lebihannya nih, ada 100 kilo lagi, berarti 1.300 misalnya, atau 1.200 nya. Nah bagaimana nih yang 100-nya, dihitung atau tidak nih?
ukhrija maka dikeluarkan minhu dari itu lebihan itu biqistihi dikeluarkan qistihi itu ya sisanya itu ya gitu. Li'annahu la waqasa, karena tidak ada waqas di dalam. Jadi begini, kalau di dalam harta kita yang sifatnya itu ternak, itu ada yang disebut waqas gitu. Waqas itu dihitung kelipatannya. Dihitung kelipatannya. Kalau kita punya tadi itu 30, ternyata ada 36, itu dihitung gitu ya. Tapi kalau seandainya dalam tanaman itu kebalik ya. Kalau dalam binatang, maksudnya ternak, itu tidak dihitung maksud saya. Karena itu wakos namanya. Yang lebih dari nisabnya. Tapi kalau seandainya dalam tanaman ada lebih, maka dikilo juga, ikut dikilo juga itu. Ukhrija minhu biqistihi. Wala zakata, dan tidak wajib zakat fi madunan nisabi, dalam harta benda yang di bawah nisab. Gak usah khawatir kalau belum nyampe 5 wasak, belum nyampe panennya itu 1.200 kilo. Pesantren Alhamidiyah ini punya misalnya tanaman di belakang itu apa? Anggur. Ada berapa kilo? Sudah ada 1.200 kilo belum? Kalau belum, nggak usah zakat. Berarti di situ tidak usah dizakati, maksudnya dinikmati saja. Illa ayyatatawwa'a, kecuali kalau seandainya mau bersedekah sunat, itu mama enggak, walaupun tidak wajib zakat, tidak nisab gitu, tapi saya mah mau sedekah. Illa ayyatatawwa'a, kecuali kalau mau berbuat sunat gitu. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa-siapa yang senang gitu bersedekah walaupun tidak nyampe nisab, saya keluarin aja nggak apa-apa 2,5%, walaupun belum nyampe nisab. Itu mah fa innallaha syakirun alim. Allah itu senang kepada orang yang bersyukur, ya. Syakirun alim. Oh ya, ini kan bulan puasa, saya ingin sampai jam berapa lupa. Oh baik, nanti masih ada waktu ya. Wa amadhahabu, dan adapun emas, gimana nih emas nih? Pasti ibu-ibu banyak yang punya emas nih, jamaah Alhamidiyah. Wa amadhahabu, dan adapun emas, fanisabu, maka nisabnya emas itu isruna misqalan, 20 misqal. Khalisatan, yang murni, biwazni Makkah, dengan ukuran timbangan Mekah, tahdidan secara pasti. Maksudnya 20 misqal. 20 misqal itu berapa? Satu misqal itu katanya 72 habbah minas syair. 72 minas syair. Ya, itu hitungan Arab. Kita hitung kita aja ya. Jadi kalau emas itu sekitar menurut para ulama 94 gram. 93, sekian, tapi 94 gram emas itu sudah wajib zakatnya, ya. Gitu. Bagaimana kalau perak? Wal fiddatu, dan adapun perak, mi'ata dirhamin, itu 200 dirham. Kalau perak nisabnya itu 200 dirham. Murni lagi, ini harus murni tapi ya, bukan emasnya itu dicampur, peraknya dicampur. Khalisatan biwazni Makkah tahdidan, secara pasti gitu. Ya hampir setara lah pokoknya. Kalau inikan ke emas itu sekitar, nah sekarang tinggal 94 gram. 1 gram itu berapa kalau uang? Nah itu kan bisa juga gitu ya. Uang berapa? 1 gram berapa sekarang? Diantam, berapa diantam? 1.200.000. Wow, udah tinggi dong. 1.200.000, 1.100.000, 1 juta lah katakanlah. Berarti kalau 90 94 juta. Kalau punya uang minimal 94 juta,
berarti nanti sudah haul, itu siap-siap keluarkan nisabnya. Gaji saya nggak nyampe segitu, keluarkan tatawu sama 2,5% juga, itu ya gitu sama itu niatkan. Wal fiddah mi'ata dirham. Kemudian wajibu dan wajib fihima dalam emas dan perak itu rub'ul usur. Nah, 1/4/10. Nah, kalau 1/4/10 saya tahu nih, ya 2,5%. Berarti yang tadi bukan 2,5%, 1/10 tadi mah ya. Ini nih yang 2,5% itu rub'ul usur. 1/4/10. Nah, itu gampang aja dibagi 4. Ya, 1/4/10 dibagi 4, kemudian dipotong 4 dibagi 10 gitu ya. Misalnya 1 juta, 2,5%-nya itu 25.000, ya kan? Dibagi 4 dulu, 250.000 dibagi 10, nah, kan gitu ya. 1/40 rub'ul usur itu begitu. Karena ada sabda Nabi, laisa fi aqal min 20 dinaron syai'un. Tidak wajib zakat kalau kita punya uang 20 dinar, di bawah 20 dinar. Wala Buddha, wa mazada ya. Wa mazada, dan adapun emas dan perak zada yang melebihi nisab, fabihisabihi, maka dengan hitungannya sendiri, walau qala bi khilafi zaid ala nisab. Wala Buddha, dan tidak boleh tidak fihima di dalam emas dan perak minal hauli. Maksudnya tadi itu fabihisabihi itu dihitung ya. Beda dengan ternak. Kalau ternak ada wakos tadi itu tidak dihitung. Wala Buddha, dan tidak boleh tidak fihima di dalam emas dan perak itu minal hauli kalau sudah haul 1 tahun hijriyah. Ingetin mungkin kapan terakhir. Kalau 1 tahun Masehi sudah pasti 1 tahun hijriyah ya, karena 1 tahun hijriyah kan lebih pendek ya daripada 365 hari. Ilama, kecuali emas dan perak. Jadi ada emas dan perak yang tidak perlu haul. Ilama, kecuali emas dan perak hasola, yang hasil itu emas dan perak itu min ma'dinin, dari ma'din, temuan ini mah dari peninggalan orang tua. Tiba-tiba ternyata orang tua nyimpen uang gitu di bawah tanah gitu, baru ketahuan ketika menggali tanah, emas ini, perak. Itu mah kecuali tidak wajib haul, tidak harus nunggu haul, keluarkan saat itu juga. Aurikazin, atau dari harta rikaz itu la yustaratu, tidak disyaratkan haul di situ, langsung saja keluarkan 20%. Ya, ada sih di depan tapi saya dulu kan takut lupa. 20% besar ya, besar. Namanya juga rikaz kan. Kalau kata orang Sunda mah, asa kagunturan madu kaurugan menyan putih katanya. Gitu ya Kang Zaini ya. Orang Sunda mah kan kalau begitu nemu ini tuh hadiah tuh ini mah asa kagunturan asa kagunturan madu kaurugan menyan putih gitu. Itu peribahasanya itu. Maksudnya ini bahagia banget gitu. Nah, 20% kebahagiaan itu dibagikan. Halan, pada saat fayukhrijuha, maka hendaknya mengeluarkan muzaki atas zakatnya itu halan pada saat itu juga, setelah dibersihkan tentu saja dari tanah, dibersihkan di ini wa ba'da tanqiyah minat turab katanya. Kemudian wafir rikazi, dan wajib dalam zakat rikaz ini al khumus 1/5 ya. Nah ini 1/5 itu 20%. Berarti kalau tadi al unsur itu 10%. Ya, 10%. Saya udah lupa lagi nih pelajaran zakat waktu di Sanawiyah Aliyah dulu ini. Karena karena teorinya nggak selalu dipraktekkan nih zakat ini. Kalau amil mungkin dipraktekannya.
Wa amma zakatut tijarati, dan adapun zakatan harta dagangan, fanisobuha, maka nisobnya harta dagangan itu nisobu masturiyat, itu nisab seukuran dijual bihi minan naqdaini, seukuran dijual bihi sesuatu itu minan naqdaini dari emas dan perak. Iya, udah nyampe seukuran emas dan emas tidak misalnya gitu ya, tapi seukuran ketika dijual. Nisobuha nisobu masturiyat. Sebentar, sawaun kana samanu malit tijaroh nisoban amla. Oh, fa in balagha bihima takhayyara al malik fi taqwimihi bi ayyihi ma syaa alal mu'tamad. Jadi pertama nisobnya, yang nisob harta dagangan itu adalah dihitung ketika dijual ya. Nisabu masturiyat bihi minan naqdaini wala yu'tabaru, dan tidak dihitung nisab itu ila akhiril hauli, sampai akhir haul. Berarti bukan dihitung di awal, kasihan pedagang, di akhir ketika haul dihitung. Iya, untung tidak gitu. Dan ketika dia dimiliki oleh dia, ketika misalnya dimiliki oleh si penjual yang harus membayar zakat. Begitu dibeli oleh orang lain, tidak lagi. Yang harus mengeluarkan zakat ya yang membelinya. Wajibu, dan wajib fiha, di dalam harta dagangan ini rub'u usyur, 1/4/10. Wajibu fiha rub'u asril qimah, 1/4/10 harga. 1/4/10 harga ya. Wa malul khalitaini, dan adapun harga korporat, maksudnya bagaimana kalau ada dua orang yang memiliki harta bareng-bareng, al khalitaini itu asyarikaini, bagaimana nih zakatnya? Awil khulato, atau lebih dari satu. Malul khalitaini kamalul munfaridi, sempurna satu orang, fin nisobi, dalam hal nisob, dihitung, dibebankan kepada satu orang gitu ya. Wal mukhraj, dan sesuai yang dikeluarkan. Ini mohon maaf kalau nanti saya kurang sempurna nih menjelaskannya. Idza kamulat, kalau sempurna, apa surutul khultati, syarat perserikatannya itu. Ada ketentuan tersendiri saya kira ya untuk syarikat ini. Ya, baik jamaah alhamdulillah rahimakumullah, mungkin sampai situ dulu. Ini masih ada zakat fitrah yang terakhir ya, bagian halaman 41 dan 42 kita sisakan untuk Kamis depan insya Allah. Setelah itu masih ada satu Kamis lagi, mungkin kita membahas puasa ya. Hanya sedikit kok puasanya. Nanti kita mudah-mudahan nyampe deh ke selama Ramadan ini, insya Allah nyampe juga ke bab tentang puasanya. Silakan barangkali ada yang mau mengoreksi, menambahkan, silakan. Saya disclaimer ini sejak awal bahwa hitung-hitungannya terus detailnya, kalau ada yang keliru saya mohon maaf. Ya. Silakan Ustaz Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Kiai, izin bertanya tentang zakat. Ya, misalkan zakat kambing ya, itu kan 40 begitu, 40. Terus artinya sebelum 40 itu kan enggak wajib itu Pak Yai. Nah,
misalkan punya 40 gitu, kemudian yang satu dipotong gitu, itu termasuk sudah kategori sudah wajib atau masih sunnah itu, oke. Kemudian yang kedua, untuk zakat emas, misalkan emas itu berbentuk barang, misalkan ada rumahnya pakai pintu emas gitu, atau kubah emas gitu, nah itu wajib dizakati atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau sudah misalnya dimanfaatkan berkurang, tidak lagi 40, maka tidak lagi wajib zakat. Ya, sama seperti haul tadi ya. Kalau belum haul, jadi pada dasarnya kalau berkurang, tentu asal tidak niat menghindari zakat kemudian akal-akalan gitu ya. Nah, ini memang kebutuhan gitu. Berkurang tidak lagi 40 ya tidak wajib gitu. Itu aja sederhananya gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita punya benda dipakai emas gitu ya. Jadi tadi syarat untuk yang dizakat itu khalisatan, murni emasnya itu. Kalau emas yang dicampur al-madrub istilahnya juga, yang dicetak, yang di ini itu kalau sudah dihimpun murni emasnya kemudian nyampe ke nisab misalnya, dan itu bukan pakaian sehari-hari, maka itu tidak wajib lagi gitu. Baru wajib maksud saya. Kalau sudah ya itu murni kan, kalau batangan kan murni kan ya. Nah, gigi emas enggak lah. Iya. Gitu ya Ustaz Fahmi. Jadi ada berapa ratus kilo nih emasnya. Iya. Baik. Di chat ada ya? Oh, tidak ada. Oh, itu ada tulisan 3 itu bukan ya? Oh, yang tadi ya itu. Oh, begitu. Oh iya, ya. Oh, sharing kitabnya kurang jelas katanya, kurang fokus. Oh, tadi ya. Oh, tadi ada dari siapa? Itu 10%. Terima kasih ya, betul. Tadi yang 1/10 itu ya, 10% tadi ya. Dari Pak Sugi juga. Terima kasih. Ini ahli hitung-hitungan. Ya, tadi saya baru ngehnya setelah nemu rub'ul usur 1/4/10. Ini 2,5%. Okay. Kalau yang tadi itu 10%. Baik, kalau begitu kita cukupkan dulu mungkin supaya istirahat dan kita siap-siap untuk tadarus lagi, dan di pesantren juga insya Allah pada asar kita pasanan kitab untuk para santri ya. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya yang kita sudah bacakan, dan mudah-mudahan minimal zakat fitrah nanti tentu saja masih ada waktu, makanya mungkin Kamis depan kita bahasnya zakat fitrah. Nah, minimal yang punya salah satu dari harta yang tadi disebutkan itu jenisnya dan sudah 1 tahun, siap-siap sekarang. Mungkin yang punya emas atau yang punya bisnis siap-siap sudah haul 1 tahun, mungkin bisa dikeluarkan nanti pas Idul Fitri, meskipun tidak harus pas Ramadan dan Idul Fitri. Kalau yang haul itu ya, kalau haul kenanya di bulan Safar ya bulan Safar, kalau kenanya bulan Muharram gitu. Cuma biasanya dijadikan momentum ya, di bulan Ramadan itu momentum sekalian deh bayar zakat mal juga sekalian, padahal tidak selalu harus di Ramadan. Yang wajib di Ramadan itu Idul Fitri. Nah, kalau Idul Fitri memang kan semua, karena zakat badan kan, semua yang pernah mencicipi 1 detik pun Ramadan, baik di awal maupun di akhir, wajib zakat. 1 detik itu misalnya maghrib jam 18.09, ada orang wafat jam 18.10, berarti hanya 1 menit dia mengalami Ramadan, wajib dizakati. Atau sebaliknya, ada anak lahir misalnya Idul Fitri itu
masuk ke Idul Fitrinya itu maghrib kan ya, maghrib jam 18.09, ada anak lahir 18.08, hanya 1 menit dia mengalami Ramadan, wajib dizakat. Gitu. Nah, itu nanti kita bahas insya Allah ya. Baik, terima kasih. Kita tutup. Wallahu a'lam bissawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal 'ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.